Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan kekal selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan terungkap jelas mengapa dia diam dan menghindar. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mengupas di sebalik sikap dia yang banyak diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan dirimu. Okey guys, kita teruskan saja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba menarik energi dia dahulu. Kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan dirimu. Siapakah seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Seseorang yang banyak diamnya dan menghindar dari berkomunikasi dengan dirimu. Wow, teman-teman, kad yang pertama sudah seperti menjawab ke tema readingan hari ini ya. Mengapakah dia banyak diam dan menghindar ya? Tetapi di sini ada perkataan menghubungi. Apakah orang ini ke depannya nanti akan menghubungi kamu? Ataupun mungkin ya, selama ini orang yang mendiam ataupun menghindar daripada kamu, mungkin baru-baru ini telah menghubungi kamu. Nah, seperti itu ya. Sama ada dia akan menghubungi kamu ke depannya nanti, ataupun mungkin ya sebelum kamu mendengarkan readingan ini, orang ini mungkin barusan sahaja seperti kemarin dan sebagainya telah menghubungi kamu. Ataupun saya juga menarik energi seseorang yang mungkin ya daripada kad yang sama, kamu dengan dia seperti banyak berkomunikasi ketimbang bertemu. Seperti itu ya. Mungkin juga ada energi ke arah itu, tetapi yang pasti saya agak kaget ya, kerana ini kad pertama yang hadir, yang mungkin mengindikasikan ke depannya nanti dia akan menghubungi kamu ataupun telah menghubungi kamu, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Ataupun mungkin teman-teman ya, ada keinginan daripada si dia ini untuk berkomunikasi duluan dengan kamu. Nah, mungkin sedang memikirkan ya cara untuk menghubungi kamu. Saya tidak pasti teman-teman. Apakah di sini ada situasi seperti dia diblokir oleh kamu? Ataupun mungkin kamu terlupa ya, sudah agak lama memblokir si dia sehingga kamu tertanya-tanya mengapakah dia diam dan tidak menghubungi. Nah, ini ada possibility-nya teman-teman ya, dan saya merasakan mungkin dia sedang mencari cara untuk menghubungi kamu, seperti itu ya. Mungkin ada yang lost contact dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Kemaafan, wow. Di sini sepertinya seseorang yang banyak diam, menghindar, tidak berkomunikasi dengan kamu, merasakan dia perlu meminta maaf dahulu ya. Mungkin ada sesuatu kesalahan yang dia lakukan, sama ada baru-baru ini ataupun sudah sekian lama, dan dia merasakan dia perlu menerima sebuah kemaafan daripada kamu, ingin meminta maaf, tetapi dia seperti menimbang-nimbang ya, untuk menghubungi kamu. Nah, ketika dia sedang mempertimbangkan isu ini, dia mungkin mengambil waktu, maksud saya ya, dia mungkin mengambil waktu untuk berfikir. Maka dia lebih cenderung mendiamkan kamu, menghindar duluan ya daripada berkomunikasi. Kerana dia mungkin minder, mungkin ada perasaan malu untuk menghubungi kamu. Kita lihat lagi ya. Kepastian, wow. Saya menangkap energi seperti ini teman-teman ya. Seseorang yang banyak mendiamkan kamu, yang sedang menghindar daripada berkomunikasi, seseorang yang tidak tahu apa mahunya. Saya menangkap orang ini seperti confused, kebingungan ya. Maka dia menimbang-nimbang untuk berkomunikasi, menimbang-nimbang untuk kembali terhubung dengan kamu. Dan saya juga menangkap energi seperti beberapa di antara kamu sangat menginginkan ya sebuah kepastian daripada orang ini yang tidak jelas,
Tetapi sehinggalah detik ini, dia seperti masih gagal menemukan jalan buntu untuk memberikan kamu kepastian itu. Nah, seperti itu ya. Seseorang yang tidak jelas ataupun dia sendiri tidak pasti akan perasaan kamu kepada dia. Apakah dia seorang yang cukup insecure? Dia merasakan dia cukup mencintai kamu walaupun dia cenderung ya mendiamkan hubungan, menghindar. Mungkin orang ini memendam seperti itu ya. Di sini banyak energi teman-teman. Kamu perlu dengarkan energi ini dengan hati kamu dan ambil mana yang resonate sahaja ya. Insecurity. Nah, sudah saya sebutkan tadi ya dan keluar kad ini ya. Seseorang yang mungkin insecure. Nah, mungkin selama ini teman-teman ya, kamu mungkin berdiri dengan seorang yang cukup pasif, cukup diam ya dan cenderung mendinginkan hubungan kalian. Nah, ini kerana mungkin ya, dia banyak mengalami kegagalan dalam perhubungan percintaan di masa lalu, mungkin kegagalan dalam sebuah hubungan rumah tangga dan sebagainya, menjadikan dia seperti seorang yang cukup insecure, agak kurang pasti bagaimanakah ke depannya nanti. Nah, ketika kita sering gagal teman-teman, ini menunjukkan ke arah mengapa dia menjadi seorang yang cukup insecure ya. Nah, mungkin dia merasakan kamu ini seperti berubah-ubah. Ada kalanya kamu benar-benar menunjukkan rasa cinta kamu kepada dia, tetapi ada kalanya kerana kesibukan masing-masing ya, kamu terlalu fokus ke arah pekerjaan, membuatkan dia menjadi cukup insecure. Apakah kamu ini benar-benar mencintai ataupun kamu mungkin ya ada pilihan yang lain. Nah, ini membuatkan dia berfikir. Maka cara terbaik yang dapat dia lakukan, mendiamkan kamu dahulu dan cuba menghindar. Orang ini seperti memainkan permainan tarik hulur dengan kamu di sini ya. Dia tidak mahu terburu-buru dan dia seperti main tarik hulur agar sentiasa dapat mengekalkan perasaan kamu kepada si dia. Kita lihat lagi. Di sini teman-teman ya, orang ini juga seperti sedang mengalah. Seperti tidak mahu terburu-buru dan sedang mengalah. Saya tidak tahu sama ada ini permainan si dia atau dia benar-benar berpasrah ya. Dia seperti tidak mahu terburu-buru mengejar kamu dan lebih banyak mendiamkan kamu, menghindar dengan caranya yang tersendiri. Kelihatan seperti dia mengalah, tetapi teman-teman, saya tidak merasakan orang ini mengalah ya. Walaupun keluar kartu ini ya, saya merasakan lebih ke arah bermain tarik hulur dengan kamu untuk memastikan perasaan kamu tetap ada untuk si dia. Walaupun keluar kartu ini ya, jelas terlihat mengalah. Nah, ini impresi yang ingin dia berikan. Tetapi kerana kad ini hadir bersebelahan dengan insecurity, ini menguatkan lagi secara psikologinya mengapakah dia melakukan ini. Diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan kamu. Nah, jikalau teman-teman, jikalau detik ini kalian mungkin ada selisih faham, pertengkaran, dia mungkin cuba mendiamkan kamu dahulu ya, dengan cara mengalah agar keadaan ini tidak lagi semakin memburuk. Seperti itu. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih dalam lagi ya, seperti apakah energi dia ke kamu detik ini. Mengapakah terjadi ya isu-isu yang seperti kad di atas ini? Kita cuba lihatkan, seperti apakah energi dia ke kamu detik ini. Bagi mengenal pasti teman-teman ya, mengapakah dia diam, mengapakah dia menghindar. Wow, cukup benar sekali ya, ketertarikan teman-teman. Orang ini mempunyai ketertarikan yang cukup luar biasa terhadap kamu. Bagi si dia ya, di mata si dia ini, kamu ini cukup menarik sekali. Ada sesuatu yang di diri kamu ya, yang senantiasa menarik dia. Membuatkan hatinya berdebar-debar dan sehinggalah detik ini ya, masih ada ketertarikan chemistry ini. Dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Orang ini tidak mahu kehilangan kamu ya. Itu saya boleh pastikan kerana kita ada kad kepastian di tengah ini. Pada waktu yang sama, kerana dia mungkin main tarik hulur, ini juga memberikan kamu sedikit keraguan ya, sehingga kamu lelah dan cuba memasrah. Nah, untuk mengetahui energi kamu, kita cuba lihatkan ya, seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini. Orang ini masih lagi cukup tertarik dengan kamu. Kelimpahan rezeki. Di sini teman-teman ya, kamu tidak mahu menghabiskan waktu kamu dengan sesuatu yang tidak pasti. Kamu mempertimbangkan masa depan kamu. Contohnya ya, jikalau kamu seorang yang cukup mapan,
Kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu ingin mengembangkan pekerjaan kamu, perniagaan sampingan kamu, tetapi jikalau kamu di sini pas-pasan saja, mungkin kondisi seperti saya, kamu akan fokuskan ke arah bekerja keras. Kamu akan ketepikan isu-isu berkenaan dengan hubungan. Bukan kerana kamu tidak mencintai dia, tetapi fokus utama kamu adalah cari makan dahulu, teman-teman. Nah, bagaimanakah untuk mencari penghasilan sampingan, penghasilan yang baik demi orang tua kamu, anak-anak kamu. Nah, fokus kamu semakin hari semakin ke sini. Walaupun kamu sangat mencintai dia, mungkin kamu merasakan orang ini tidak dapat banyak membantu kamu. Ada yang mungkin berjanji tetapi tidak membantu, ataupun mungkin dia juga keadaannya sederhana. Maka kamu lebih memfokuskan ke arah mendapatkan penghasilan yang baik. Di sini saya menangkap energi kamu yang semakin hari semakin worried, semakin galau, semakin risau. Apakah akan dimakan Kamu risaukan tentang makanan, anak-anak kamu, keluarga kamu, orang tua kamu. Nah, hari ini makan hari ini. Bagaimana dengan esok dan lusanya? Walaupun kamu sangat menyayangi orang ini, teman-teman tetapi kamu cukup seperti uring-uringan ke arah bagaimana untuk mendapatkan hasilnya keesokan hari. Apakah rezeki keesokan harinya akan baik seperti hari ini? Banyak yang kamu fikirkan di sini Maka kamu berfikir seperti ke arah mencari kestabilan dari segi pendapatan dan sebagainya. Di sini ada energi yang bercampur. Jikalau kamu seorang yang cukup mapan kamu seorang yang cukup fokus ke arah pekerjaan, cita-cita kamu. Jikalau kamu sering ataupun sedang berusaha masih berusaha dengan gigih, tekun bekerja diligent. Kamu seperti cuba memfokuskan ke arah ini detik ini. Walaupun kamu menyedari orang ini sedang mendiamkan kamu, menghindar. Kamu berfikir seperti ini, apa sajalah lebih baik kamu fokuskan ke arah mencari makan, mencari uang, mencari rezeki yang lebih. Kamu seperti saya menangkap energi tidak mahu bergantung kepada orang lain. Kamu tidak mahu mengandalkan segala sesuatu itu kepada orang lain. Kamu ingin membuktikan kepada diri kamu, kepada orang lain yang kamu mampu berhasil, kamu mampu berjaya. Dan kamu juga ada sedikit energi seperti ujung-ujungnya nanti orang yang boleh diandalkan adalah diri kamu sendiri. Lebih baik tidak mengharapkan orang yang kamu cintai ataupun orang keliling kamu. Di sini kamu ingin menambahkan pendapatan kamu, teman-teman. Kamu semakin bersemangat. Walaupun mungkin kamu lelah ada perasaan sedih. Saya juga menangkap ada sedikit energi putus asa di sini Tetapi kamu fokus. Nah, ini sesuatu yang cukup baik Kamu agak fokus ke arah kejayaan. Sementara orang ini yang mendiamkan kamu, yang menghindar, masih wujud ketertarikan di hatinya untuk menghubungi kamu. Orang ini owe you an apology. Seperti ini, teman-teman. Dia merasakan dia berhutang dengan kamu, berhutang sebuah kemaafan. Dia sedar dia banyak mendiamkan kamu, tidak memberikan kepastian, mungkin juga banyak menghampakan kamu. Mungkin ada janji-janji yang tidak ditepati. Dia menyedari dia perlu menghubungi kamu untuk meminta maaf. Nah, di sini di tengah, teman-teman, kepastian yang tidak pasti untuk kedua belah pihak. Ini yang kamu cari kamu dan dia inginkan kepastian. Di sini, teman-teman, ada hadiah. Nah, saya tidak pasti, teman-teman apakah mungkin orang ini berjanji untuk memberikan kamu hadiah, ataupun dia berjanji untuk memberikan kamu kejutan. Apakah dia berjanji untuk membantu kamu dari segi keuangan? Sesuatu yang masih lagi belum ditepati. Maka di sini, daripada kamu mengharapkan dia, lebih baik kamu memfokuskan ke arah mengandalkan diri kamu sendiri. Nah, orang ini sepertinya masih berhutang seperti hutang kemaafan, berhutang untuk membantu, tidak memberikan kepastian, apapun itu ataupun ke depannya nanti dia mungkin akan menghubungi kamu dan memberikan kamu hadiah, memberikan kamu kejutan. Nah, ini open, teman-teman terbuka kepada energi apa sahaja yang berkaitan dengan hadiah, sebuah bentuk pemberian ataupun kejutan yang akan berlaku ke depannya nanti. Baik, teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jelas Saya sebenarnya tidak pasti apakah alasan dia diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan kamu.
Saya juga tidak pasti dan kita akan cari tahu ya, mengapakah dia diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan kamu. Kita lihatkan teman-teman, apa saja yang akan diberitahu melalui pembacaan hari ini ya. Mungkin kartu-kartu ini akan menjelaskan isu ini dengan lebih baik ya. Apakah alasan-alasan si dia mendiamkan kamu dan tidak berkomunikasi? Princess of Pentacles. Three of Wands. Queen of Cups. Teman-teman, dengan jelas ya, ketiga-tiga kartu ini memperlihatkan kepada seseorang yang penuh dengan perencanaan. Nah, kad yang pertama mengindikasikan seseorang yang mungkin sepantaran atau jauh lebih muda daripada kamu ya. Orang ini seperti penuh dengan perencanaan. Nah, di sini tidak tertakluk kepada umur, tetapi apa yang pasti, orang ini sedang merencanakan sesuatu. Dari segi perasaan, saya menangkap ada ketulusan cinta kepada kamu. Tetapi sayangnya, sepertinya terlihat ada long distance relationship ataupun hubungan yang melibatkan orang lain. Nah, di sini dia penuh dengan perencanaan untuk datang menghubungi kamu. Tetapi pada waktu yang sama, ada sesuatu yang menghalang pergerakan dia kepada kamu. Nah, apa yang menghalang pergerakan dia kepada kamu? Dia perlu berhati-hati. Saya menangkap energi seperti jikalau dia ingin mendekati kamu, dia sangat perlu menjaga orang-orang lain yang terlibat. Nah, salah satu daripada kendala di hubungan kalian ini ya, terlihat dengan jelas long distance relationship ataupun keberadaan yang jauh. Orang ini tempat tinggalnya mungkin jauh dari kamu ataupun mungkin ada isu lain yang melibatkan orang lain. Pihak ketiga ataupun pihak yang tidak mendukung. Bagi dia, teman-teman, untuk menghampiri kamu ini bukanlah mudah ya. Dia perlu bersikap sangat berhati-hati jikalau dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi jikalau kamu mempersoalkan isu perasaannya, dia sering memikirkan kamu. Dan ada ketulusan cinta daripada hatinya dengan kamu. Cuma dari segi pergerakan, dia agak berhati-hati. Kita akan lihat lagi ya. Dan saya juga melihatkan orang ini sangat bercita-cita ya. Sangat bercita-cita untuk merapatkan dirinya dengan kamu. Tetapi sepertinya ada gangguan-gangguan lain ya. Seperti penglibatan orang lain dan sebagainya. Wow, di sini teman-teman dia masih memendam rasa dan banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Dengan lebih banyak dia pendamkan, dengan lebih banyak dia sembunyikan, dia jadi galau sendiri. Sudah tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan perasaannya kepada kamu. Orang ini sebenarnya banyak cara, orang yang menggunakan logika. Tetapi akhir-akhir ini, logikanya gagal. Seperti otaknya tidak boleh dipakai lagi, teman-teman ya. Dia perlu mendengarkan intuisinya dalam menangani isu dengan hubungan di antara kalian ini. Dia sangat menyayangi kamu, tetapi dia seperti terpaksa memendamkan banyak perkara dari pengetahuan kamu. Saya menangkap energi ada cinta sembunyi-sembunyi, cinta diam-diam, ataupun kamu mungkin ya mempunyai pengagum rahasia yang kamu tidak kenal pasti. Mungkin orang yang kamu fokus ini, selain daripada orang yang sedang kamu fokuskan ini, ada orang lain yang juga turut mencintai kamu, meminati kamu diam-diam. Apapun yang terjadi, teman-teman ya, berkaitan dengan orang ini ya, dia seperti banyak memendam rasa, banyak hal yang tidak dia ungkapkan kepada kamu di sini. Dia cukup tertarik dengan kamu ya. Jikalau diizinkan oleh situasi dan kondisi, dia ingin mengembangkan hubungan ini, ingin progress, ingin ada kemajuan di dalam hubungan ini dengan kamu. Tetapi terdapat perasaan ragu-ragu. Dia merasakan kamu ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dimiliki. Sama ada perbedaan agama, perbedaan status ya di antara kalian. Saya menangkap energi banyak perbedaan di sini. Ataupun mungkin ada yang long distance relationship yang tidak memudahkan kondisi hubungan kalian. Tetapi jikalau kamu persoalkan perasaannya, dia cukup menyayangi kamu.
Banyak yang tidak dia beritahu kamu di sini. Dia terpaksa menggunakan intuisinya, cuba bertahan. Bertahan daripada segi perasaannya kepada kamu kerana orang ini memiliki emosi yang cukup matang, teman-teman ya. Saya menangkap energi orang yang benar-benar mencintai kamu, benar-benar tertarik kepada kamu, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan. Tetapi daripada niat di hatinya, dia sangat ingin melihatkan kemajuan di hubungan kalian. Banyak yang dia rencanakan, tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan. Kita lihat lagi ya. Dan orang ini merupakan orang yang cukup pekerja keras. Dia ini mungkin mempunyai 2-3 pekerjaan sehari, teman-teman. Nah, mungkin ada pekerjaan utama, ada bisnes sampingan, ataupun mungkin melakukan part-time job. Orangnya cukup rajin. Pandai bekerja, pandai mencari cara, dan dia juga seorang yang bercita-cita tinggi. Orang yang ingin memperbaiki hidupnya. Orangnya cukup sibuk sekali, dan dia tidak pernah berpuas hati di mana dia berada sekarang. Dia ingin seperti mengembangkan pekerjaannya, bisnesnya, dan dia ingin melihat kemajuan di dirinya. Dia seperti seorang yang ingin how to say this ya. Dia ingin orang lain, dia ingin kamu merasa bangga akan dirinya. Seperti itu ya. Orangnya cukup pekerja keras. Ada kalanya terlalu sibuk ya. Jikalau dia datang mencari kamu juga, tidak lama teman-teman ya. Mungkin datang dan pergi, berkomunikasi dengan cepat dan kemudiannya akan pulang. Sama ada kalian pernah bertemu ataupun tidak, orang ini seperti jikalau berbual dengan kamu ya, cepat-cepat teman-teman. Jikalau datang dan pergi juga, cepat-cepat. Seperti tidak akan meluangkan waktu yang lama dengan kamu. Walaupun keinginan di hatinya adalah untuk meluangkan waktu-waktu yang kualitas ya dengan kamu. Nah, ada kalanya orang ini tidak memfilter kata-katanya kepada kamu. Orang ini begitu direct dengan kata-katanya. Nah, jikalau kamu tidak mendengarkan dengan hati, kamu akan dapat merasakan ada sesuatu yang seperti kata-kata yang tidak menjaga hati kamu. Tetapi orang ini ya, daripada sisi semangatnya, cukup memperjuangkan kamu. Tetapi masalahnya apa teman-teman? Orangnya fickle-minded, cukup impulsif. Ada kalanya begini, ada kalanya begini, berubah-ubah. Nah, ini yang melelahkan kamu. Dia sering berubah-ubah. Nah, hari ini mungkin dia mengambil keputusan untuk melakukan ini, sedetik kemudian dia akan bertukar, merubah pikirannya. Orang yang cukup fickle-minded, ada kalanya terburu-buru, cukup impulsif dan kurang sabaran, ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat. Tetapi saya merasakan teman-teman ya, kerana kad ini dibuka di depan, menunjukkan walaupun dalam diamnya, dalam sisi menghindar daripada kamu, dia seperti ingin memperjuangkan kamu lagi. Sekurang-kurangnya, ingin kembali terkoneksi dengan menghubungi kamu duluan. Ada keinginan untuk menghubungi kamu duluan. Jikalau hubungan kalian ini sedang jedah ya, mungkin sedang ada silent treatment ataupun ada yang memblokir, dia akan mencari cara untuk menghubungi kamu. Kita akan lihat lagi ya. Six of Cups. Orang ini mempunyai keinginan untuk berdamai dengan kamu. Beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu ya. Ingin kembali terhubung, ingin rekonsiliasi. Kerana menurut si dia, kalian ini mungkin tidak pernah bertemu atau sudah lama tidak bertemu. Dan dia tidak mahu komunikasi lagi ya. Dia ingin wujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Tetapi mengapakah selama ini dia diam? Mengapakah selama ini dia menghindar? Nah, di sini ada masalah pekerjaan, ada masalah berkaitan dengan keuangan. Mungkin dia merasakan keuangannya belum cukup untuk mendekati kamu. Dan juga ada halangan-halangan yang lain berkaitan dengan penglibatan orang lain, pihak ketiga, ataupun terlalu banyak perbezaan di antara kalian. Orang ini takut teman-teman, ke depannya nanti perasaan dia kepada kamu akan semakin dalam. Maka dia cuba seperti meneutralkan ya situasi kalian dengan banyak mendiamkan kamu. Kerana jikalau dia terlalu merespon nanti, ujung-ujungnya nanti kamu yang akan jadi galau. Nah, dia tidak tahu sama ada untuk memberikan respon yang berlebihan atau menarik dirinya, berada di tengah-tengah. Dia takut dia kerana saya melihat di sini ada penglibatan orang lain. Ada seseorang lain yang dia takutkan di sini.
Dia sedar ya, dia sering membuatkan kamu kepikiran terus. Dia sedar kamu sering memikirkan dirinya. Maka walaupun dia menghindar, walaupun dia mendiamkan kamu, dia sedar kalian ini sering ya memikirkan satu sama lainnya. Kita lihat lagi di sini ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi saya lebih menangkap kalian ini terkoneksi secara intuisi dan dia seperti banyak memendam rasa di sini. Banyak memendam perasaan. Beberapa di antara dia yang mendiamkan kamu ada harapan dan niatnya dengan harapan kamu akan seperti give the green light. Perjuangkan dia dulu. Kerana dia seperti tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Ya teman-teman ya, terlihat dengan jelas ya, beberapa di antara dia ini bukan sebarangan diam, tetapi dengan harapan jikalau dia mengelak, menghindar, kamu akan memberikan lampu hijau itu dahulu dengan berkomunikasi duluan, memperjuangkan dia. Kerana di sini saya menangkap seperti energinya yang cukup berhati-hati. Saya tidak tahu mengapa dia begini ya. Cukup berhati-hati ketika mengatur langkah mendekati kamu. Apakah kerana mungkin ya kamu di sini ada pasangan ataupun ada sesuatu yang menghalang hubungan kalian seperti orang tua kamu, orang tua dia. Nah, di sini saya tidak pasti teman-teman ya. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Nah, sepertinya kartu-kartu ini juga tidak menjelaskan dengan lebih jelas ya. Five of Wands, wow. Di sini juga ada salah faham, pertengkaran, ataupun saya merasakan orang ini merasa dirinya disudutkan. Dia ingin mendekap kamu, ingin mendapatkan kamu, tetapi dia merasakan situasi kalian ini memenjarakan dia. Dia terpaksa melakukan sesuatu yang bercanggah dengan keinginan di hatinya. Contohnya begini, ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, tetapi situasi tidak mengizinkan. Nah, kamu pasti faham ya, mengapa dia terpenjara dengan perasaannya. Kamu tahu teman-teman, saya menangkap energi dengan kuat ya, seseorang yang ingin melakukan banyak perkara untuk kamu, ingin merealisasikan banyak impian dengan kamu, tetapi dia sedar dia berada di posisi yang tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu. Di sini ya, kalian banyak memberikan hadiah kepada si dia. Kamu banyak memberikan mungkin ya bantuan keuangan, hadiah, kejutan dan sebagainya yang masih dia simpan sehinggalah detik ini. Little that you know, tanpa kamu sedari, banyak sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu. Mungkin juga merupakan bentuk hadiah. Tetapi dia takut. Kerana saya merasakan ada penglibatan orang lain. Sama ada di sebelah kamu ada orang lain, atau di sebelah dia ada orang lain, maka pemberian hadiah ini juga seperti tersekat-sekat. Nah, teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih jelas ya, I don't know you guys ya, tetapi barisan pertama terlihat dengan jelas, seseorang yang mencintai kamu dengan tulus. Walaupun ada kalanya ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Orang ini sering berubah-ubah, tetapi dari segi perasaan, walaupun tindakannya sering berubah-ubah, dari segi perasaannya orang ini mencintai kamu dengan tulus. Kamu cukup tertarik dengan si dia kerana orang ini mempunyai penampilan yang cukup sederhana dan cukup menarik. Dia menjaga penampilannya walaupun mungkin ada yang sudah berusia tetapi awet muda. Nah, masih ada masa ya untuk pria ataupun masih cantik, masih anggun untuk wanita seperti itu ya. Maka kamu cukup tertarik dengan si dia. Di sini jelas terlihat ya, ada banyak perkara yang dia sembunyikan dari segi perasaannya kepada kamu. Tindakan dia kepada kamu juga cukup berhati-hati. Nah, untuk mengetahui ini dengan lebih jelas teman-teman, kita cuba cari tahu ya, dengan lebih dalam lagi. Pasti ada alasan-alasan mengapa dia memilih untuk mendiamkan kamu dan mengapakah dia memilih untuk menghindar. Permainan tarik hulur. Kita cuba lihatkan lagi dengan lebih terperinci alasan-alasan si dia yang menghindar dan mendiamkan kamu. You are right. Apa yang kamu rasakan detik ini? Nah, ini terpulang kepada kondisi situasi hubungan kalian masing-masing ya. Kerana viewers saya agak ramai, maka orang ini menjawab, kamu tepat sekali. Nah, apa yang kamu rasakan detik ini?
Mengapa dia menghindar? Mengapa dia diamkan kamu? Perkara pertama yang hadir di benak kamu detik ini. Mengapa dia menghindar? Mengapa dia diamkan kamu? Itu adalah jawapan yang tepat. You are right. Nah, jikalau kamu mungkin pada waktu yang sama, kamu mungkin mengalami masalah ini. Tapi Kak, saya mempunyai 10 penyimpulan detik ini tentang mengapa dia menghindar. Yang pertama hadir, yang paling kuat kamu rasakan di hati kamu detik ini. Ketika kamu mendengar pembacaan ini dari awal tadi, perkara pertama yang hadir di benak kamu, di hati kamu, mengapa dia diam dan menghindar? You are right. Itu adalah jawapannya. Berbalik kepada situasi kalian di sini kita lihat lagi. If I ask you to stay, would you leave? Nah, di sini dia sedar jikalau dia benar-benar bersikap serius dan dia meminta kamu untuk menjadi miliknya. Mungkin meminta kamu agar tidak pergi. Apakah kamu akan benar-benar give everything up Maksudnya mengorbankan segala-galanya, keluarga kamu, pasangan kamu jikalau kamu ada pasangan, untuk dirinya. Nah, dia bertanyakan kamu soalan ini. Apakah kamu sanggup berjuang untuk dirinya? Apakah kamu sanggup berkorban, meninggalkan segala-galanya untuk dirinya? Nah, di sini jikalau ada yang mungkin berhubung dengan orang luar, dari negara lain, jikalau dia benar-benar bersikap telus dan serius, meminta kamu untuk pergi meninggalkan negara ini dan pergi bersamanya, apakah kamu akan mengikuti si dia? Nah, ini soalan-soalan yang dia rasakan yang agak sukar untuk kamu jawab. Jikalau kamu ada pasangan contohnya, apakah kamu sanggup meninggalkan pasangan kamu semata-mata untuk berada di sampingnya? Nah, jikalau soalan-soalan ini tidak terjawab, maka ini menuju ke arah tema readingan hari ini. Mengapa dia memilih untuk diam? Mengapa dia memilih untuk menghindar? Pada waktu yang sama, merasa cukup insecurity terhadap hubungan kalian. Kita lihat lagi di sini I want to start a family with you. Beberapa di antara dia cukup serius, teman-teman. Dia benar-benar ingin memulakan sebuah keluarga dengan kamu, bernikah dengan kamu, ada anak-anak bersama. Tetapi persoalannya, apakah kamu sanggup untuk benar-benar give up berkorban segala sesuatu, mungkin meninggalkan orang tua kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu untuk ke negara si dia? Ataupun jikalau kamu ada pasangan, apakah kamu sanggup ketepikan semua ini untuk dia? Kerana dia benar-benar serius dan ingin berkeluarga dengan kamu. Nah, di sini isunya apa, teman-teman? Pengorbanan. Apakah kamu dan dia, both of you, saling bersedia ke arah keuangan, ke arah kepastian, ke arah benar-benar memberikan masa depan yang pasti? Nah, mungkin di sini jelas terlihat kamu ada masalah kamu, dia ada masalah dia. Tetapi masalahnya apa? Kalian ini saling jatuh cinta dan ada ketertarikan di antara satu sama lain. Perbedaannya, fokus kalian ini berbeda. Jelas kalian saling jatuh cinta, saling falling in love. Tetapi fokus kalian di sini jelas terlihat berbeda. Kamu mempunyai fokus kamu sendiri, dia mempunyai fokusnya sendiri. Nah, you two have to come in a center. Masalahnya, apakah kalian ini akan menemukan titik tengahnya? Maka jikalau itu masih tidak terjawab, pikirkan ini. That is the reason why, teman-teman. Itu adalah mengapa kita ke tema readingan hari ini. Terungkap dengan jelas mengapa dia diam, mengapa dia menghindar. Jikalau dia terus-terusan memberikan hatinya kepada kamu, perasaan itu akan lebih menguat. Ujung-ujung nanti, apakah kamu bersedia ke arah pengorbanan? Pengorbanan daripada kedua belah pihak, sementara kalian di sini mempunyai fokus yang cukup berbeda. Nah, itu persoalannya. Saya lihat dengan jelas di sini, teman-teman hubungan ini memerlukan banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan. Terlalu banyak pengorbanan. I hope you will wait for me. Apapun pilihan kamu beberapa di antara dia di sini sangat berharap yang kamu tidak akan berpaling ke lain hati. Sementara ingin menyelesaikan isu hubungan kalian ini,
Dia sangat berharap yang kamu akan memberikan kesempatan untuk continue menanti. Nah, jikalau kamu merasakan ini sudah penantian yang cukup lama, tetapi tidak ke mana-mana, maka kamu boleh fokuskan ke arah hidup kamu. Jangan menanti sesuatu yang tidak pasti. Tetapi daripada kartu-kartu ini saya jelaskan apa yang dia inginkan. Dia merasakan seperti dia takut kamu sudah tidak sabar untuk menanti ke arah sebuah pernikahan. Mungkin kondisi keuangannya belum baik, belum stabil, dan dia merasakan dirinya memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk merayu kepada kamu agar kamu terus-terusan menanti, dia juga minder, malu. Tetapi dari segi kondisi keuangannya belum stabil. Nah, seperti itu ya, ada contoh yang lain. Maka dia sangat berharap dengan mendiamkan kamu, permainan tarik hulur ini akan dapat berjalan. Dia tetap akan mengekalkan perasaan kamu untuk dia. Kerana saya menangkap orang ini bekerja begitu keras sekali ya, untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Kerana detik ini teman-teman, input dan output itu selaras. Maksudnya begini, ketika dia mendapatkan uang, pengeluarannya juga setimpal dengan input. Maka dia merasakan seperti tidak ada ruang untuk menyimpan, untuk menabung. Yang masuk dan keluar itu selaras, sama. Dia perlu mengimbangi. Contohnya, kemasukan itu perlu lebih daripada pengeluaran. Perlu menabung teman-teman untuk bernikah, membahagiakan kamu. Dan dia merasakan dia sudah membazirkan waktu kamu cukup lama. Cukup berharap sekali ya, agar kamu masih lagi menanti, memberikan ruang dengan sabar, menanti si dia. Maka orang ini memilih untuk banyak diamnya. I mean, what do you expect for her or for him to say? Ya? Dia seperti tidak tahu bagaimana dan apa lagi untuk diperkatakan. Dia takut dengan banyak lagi percakapan, perbualan di antara kalian, sudah pasti kamu inginkan sesuatu yang pasti. Jom kita bernikah, seperti itu. Maka dia memilih untuk diam dulu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Teman-teman, di sini ada no yang berwarna merah. Di sini energinya cukup banyak. Dia berkatakan tidak kepada banyak kemungkinan di sini. Apapun soalan yang kamu miliki. Contoh yang terbaik, apakah dia memiliki orang lain? Kerana dia diam dan menghindar, jawapannya tidak. Apakah dia tidak lagi mencintai kamu? Jawapannya tidak. Apakah dia sudah benar-benar ingin meninggalkan kamu? Jawapannya tidak. Nah, apa sahaja soalan yang kamu rasa hadir di pikiran kamu detik ini? Kamu jawab sendiri teman-teman ya. Kerana kad ini hadir bersebelahan dengan I hope you will wait for me. Yang jelas terlihat orang ini belum bersedia. Nah, apapun soalan kamu yang mungkin kedengaran agak negatif, jawapannya tidak. Begitu ya. Itu yang saya rasakan. Nah, ini berbalik kepada soalan kamu masing-masing. Apakah dia bersedia untuk bernikah detik ini? Jawapannya tidak. Apakah dia bersedia untuk berkomitmen sekarang? Jawapannya tidak. Masih belum bersedia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat lagi. I think we should slow down. Orang ini merasakan hubungan kalian ini bergerak terlalu pantas. Nah, di sini teman-teman saya sudah dapat merasakan energi no. I think we should slow down. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini terlalu mencintai dia. Terlalu mencintai dia. Sehingga kamu tidak dapat tidur malam, sehari tidak texting itu tidak boleh. Kamu terlalu banyak textingnya. Mungkin dia mulai menghindar kerana dia merasakan kamu, you are coming in too strong. Terlalu mengejar. I think we should slow down. Ini menakutkan dia. Jikalau dia benar-benar mencintai kamu, dia akan memikirkan masa depan. Untuk bernikah, memulakan sebuah keluarga dengan kamu. Tetapi jikalau kamu terlalu kuat mengejar, terlalu clingy, terlalu menempel, ini membuatkan dia merasakan dia harus mendiamkan kamu dan menghindar duluan. Saya seperti mulai dapat menangkap di sini ya, beberapa di antara kamu ini terlalu mengejar. Nah, wajarlah teman-teman ya, jikalau kita sedang falling in love, jatuh cinta dengan seseorang, sudah pasti kita tidak dapat tidur malam, tidak lalu makan, tidak lalu minum, tidak lalu lena untuk tidur ya, memikirkan si dia. Tetapi perlu ada batasannya. Jikalau kita terlalu menunjukkan energi kita yang menempel,
Sering-seringan texting. Jikalau dia tidak jawab textingan kamu, ada yang ngambek, marah. Nah, ini tidak bagus. Kerana ini energi yang menunjukkan kepada si dia, kamu terlalu bergantung dengan dia. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Excuse me. Beberapa di antara kamu. Ya, beberapa di antara kamu mungkin bersikap seperti ini sehingga menjadikan dia takut. Cenderung menjadi takut, ya, kerana mungkin daripada kondisi keuangannya, kondisi hatinya belum bersedia ke arah komitmen. I think we should slow down. Dia tidak mahu perhubungan yang terburu-buru. Contoh lain, ya, baru berkenalan dengan kamu dalam setahun ataupun seminggu, sebulan, kamu sudah seperti mengenalkan keluarga kamu kepada si dia. Nah, ini kadang-kadang teman-teman tanpa kita sedari menakutkan dia. Kerana dia dapat merasakan kamu terlalu kuat, ya. Energi kamu terlalu kuat ke arah si dia. Mungkin dia baru seperti ingin berproses, menimbang-nimbang. Walaupun dia tulus mencintai kamu. Nah, perlu diberikan waktu, ya. Jikalau kita terlalu cepat mengejar hubungan yang berjalan dengan terlalu cepat, ini tidak sihat sebenarnya, ya. Mungkin akan menakutkan lawan jenis. Seperti itu, teman-teman, ya. Dia merasakan hubungan ini terlalu terburu-buru, ya. Terlalu cepat. Nah, mungkin energi ini seperti saya sebutkan tadi, tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Di sini teman-teman ada energi SWOT yang menunjukkan orang ini benar-benar berfikir. Dia menarik diri mendiamkan kamu kerana dia perlu memikirkan hubungan kalian. Dia perlu memikirkan ke depannya nanti bagaimana, apakah yang perlu dia ungkapkan kepada kamu dan bagaimanakah dia perlu bertanggungjawab terhadap hubungan kalian. Saya merasakan dia menarik diri untuk menimbang dan memikir kembali. Banyak perkara yang perlu dia renungkan. Tetapi teman-teman, ya, saya melihat energi orang ini yang benar-benar memfokuskan kamu. Terungkap dengan jelas mengapa dia diam dan menghindar kerana dia sedang merenung isu hubungan kalian dan memikirkan hubungan ini dengan lebih baik. Nah, kamu lihat. Di sini, wait teman-teman. Kamu boleh melihat daripada kad-kad ini, ya, ada pelbagai angka di sini, ya. Ada angka 4, angka 10, angka 1, angka 3, angka 7. Nah, mungkin angka-angka ini penting untuk kalian, ya. Angka 7, angka 1, angka 17, angka 3, angka 13, angka 4, angka 10. Saya merasakan orang ini tidak mahu terburu-buru dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Dia merasa pergerakan hubungan ini berlaku terlalu pantas. I am obsessed with your body. Tetapi sebenarnya, ketertarikan ini, teman-teman, ya, kad yang dari pihak si dia sangat menyukai bentuk badan kamu. Jikalau kamu seorang pria, mungkin kamu sederhana, ada muscle, ya, badan yang cantik, you maintain your looks, ya. Jikalau kamu seorang wanita, mungkin kamu ada bentuk badan yang begitu cantik sehingga benar-benar dia terobsesi dengan kamu. Nah, di sini saya bukan saja menangkap energi seseorang yang tertarik dengan fizikal kamu, tetapi memang ada ketulusan cinta. Cuma perbedaannya orang ini tidak mahu terburu-buru. Maka dia cenderung diamkan kamu dan menghindar. Saya menangkap energi ini, orang ini seperti berproses, ya, memikirkan apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian dan bagaimanakah pergerakan hubungan ini ke depannya nanti. Maka dia tidak mahu terburu-buru dengan kamu, teman-teman, ya. Would like to take things easy. Kita lihat lagi, ya, menggunakan tarekat yang sama ini, kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang bakal terjadi ke depannya? Apakah kalian akan kembali terhubung jikalau orang ini sudah lama mendiamkan kamu dan menghindar? Apakah kalian akan kembali terhubung di sini? Wow. Teman-teman, kalian memang tidak berkomunikasi, ya. Orang ini memang seperti menjaga jarak, menjaga batas dengan kamu, ya. Tetapi perbedaannya jelas. Memang jelas terungkap. Walaupun menghindar, mendiamkan kamu, dia tidak pernah meninggalkan sisi kamu. Dari segi perasaannya, dia tetap sabar, tetap bertahan, tetap menanti. Orang ini belum melupakan kamu, teman-teman. Jikalau ini sebuah isu, ya, di pikiran kamu, dia belum melupakan kamu. Jikalau kamu mempertikaikan perasaannya, dia tidak melupakan kamu. Dia belum move on dari kamu.
Cuma dia banyak memilih untuk diam dan menghindar dulu ya. Perasaannya masih lagi berkobar-kobar dengan kamu. Tetapi ada beberapa di antara dia yang detik ini seperti kurang puas hati. Saya menangkap perasaan seperti frustasi, cemburu, inginkan perhatian kamu tetapi tidak mendapatkannya. Dia seperti merajuk, ya, ngambek, seperti ada frustasi, merasakan sisi pengabaian dari kamu. Dan dia seperti tergerak untuk datang menggapai kamu kembali ya, kerana Knight of Wands ini merupakan pergerakan yang cukup kuat. Walaupun sebelum ini dia mendiamkan kamu, menghindar, tetapi saya menangkap energi seseorang yang akan kembali menghubungi kamu. Ini jelas terlihat ya, akan ada hubungan kembali di antara kamu dengan dia. Kerana dia sudah tidak sabar lagi untuk datang menghubungi kamu atau bertemu dengan kamu. Nah, di sini teman-teman ya, akan ada satu pengakhiran yang cukup baik. Saya merasakan akan ada pertemuan di antara kamu. Jikalau kalian tidak pernah bertemu, ini mungkin hubungan sebatas di social media, akan ada pertemuan buat julung kalinya. Dia akan pastikan datang bertemu kamu. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, sesuatu yang dia sembunyikan sudah sekian lama, kini dia seperti bersedia untuk mengungkapkan ini kepada kamu. Saya merasakan orang ini akan kembali terhubung ya. Ke depannya nanti akan ada pertemuan yang cukup baik dan ini akan berlaku dengan cepat. Nah, jikalau kamu bertanyakan bila, saya masih menangkap energi, saya rasa bulan depan teman-teman ya. Nah, hari ini tanggalnya jikalau saya tidak tersilap ya, 24 hari ini ya teman-teman, jikalau saya tidak tersilap ya, tanggal 24 Juli. Saya merasakan teman-teman paling lama ya, di hujung Agustus nanti akan ada kabar berita dari orang ini. Nah, aminkan jikalau kamu ingin bertemu dengan si dia. Tetapi jikalau kamu merasakan ini hanyalah pertemuan yang hanya membuang waktu kamu ketepikan sahaja energi ini. Nah, di sini teman-teman ada kekuatan cinta ya. Orang ini cukup bersemangat untuk datang bertemu dengan kamu. Dan saya merasakan dia akan melaksana atau merealisasikan ini. Kerana dia sudah lama bersabar ya, memendam perasaannya, tidak mengungkapkannya, dan kini dia akan mencari kamu dalam waktu dekat. Dengan kehadiran strength, which is Leo teman-teman ya, juga mengindikasikan bulan Agustus teman-teman ya, dan saya merasakan ini akan berlaku di bulan hadapan. Saya tidak tahu apakah kamu berdiri dengan seorang yang berzodiak Leo atau ini zodiak kamu ya. Zodiak terkuat yang terbaca di sini adalah Leo, Capricorn. Leo hadir berkali-kali. Di sini kita juga ada Cancer. Sebentar ya teman-teman, ada Cancer, Leo, Capricorn. Zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Cancer ya. Sebentar, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih ke arah Leo dan Sagittarius ya kali ini. Dan juga kita ada ketiga-tiganya, Gemini, Libra, Aquarius. Kerana di sini ada sword suit ya, yang mewakili ketiga-tiganya. Saya menangkap energi seorang yang sudah tidak tahan lagi ya, untuk merealisasikan sebuah pertemuan dan impian, sering bermimpi mengenai kamu. Orang ini cenderung ya, sebelum ini ya teman-teman, dia menutup hatinya. Dia memilih untuk menutup hatinya, tidak mahu menerima kenyataan bahawa dia sebenarnya jatuh cinta dengan kamu. Cenderung mendiamkan kamu, menghindar kamu kerana dia berada di persimpangan ya, harus memilih. Nah, seperti saya sebutkan dari awal tadi ya, apakah di sini kerana ada penglibatan orang lain? Maka dia berada di posisi seperti ini, menjaga jarak dengan kamu. Maka kamu pertanyakan mengapa dia banyak diamnya, mengapakah dia sering menghindar ya? Kamu lihat ya, perasaan dia dipenjarakan. Sekali lagi ada Five of Wands ya. Leo begitu kuat sekali ya. Perasaan yang terpaksa dia penjarakan. Sebenarnya dia tidak happy teman-teman ya. Dia tidak bahagia, terpaksa memilih dalam kondisi yang seperti ini kerana kekuatan cintanya untuk kamu. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan kerana dia tidak diberikan sebarang opsi lain. Seperti itu ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Apakah yang perlu kamu ketahui daripada pengakuan sikapnya yang menghindar, banyak diam dan tidak berkomunikasi dengan kamu? Sama ada pengakuan ini berbentuk positif ataupun negatif ya.
Kita dengarkan saja. Mungkin ada pengakuan daripada hatinya yang perlu kamu ketahui bagi mewujudkan kesedaran. Mengapakah dia frustasi? Kerana some of you are coming on too strong, terlalu mengejar. Maka kita dengarkan saja. Sama ada pengakuan ini berbentuk positif ataupun negatif. Mengapakah dia banyak diam dan menghindar dari berkomunikasi dengan kamu sebenarnya? Apakah kebenaran di sebalik semua ini? I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. Beberapa di antara dia ini mempunyai inner child yang terluka. Ketika begitu menyayangi kamu, kemudiannya perhatian yang kamu berikan, kamu tarik balik. Beberapa di antara kamu di sini mungkin memfokuskan ke arah pekerjaan. Setelah lelah, kamu seperti mengabaikan si dia. Seperti saya sebutkan tadi, ketika dia merasakan sisi pengabaian kamu, inner child-nya kembali terluka. Nah, mungkin sewaktu kecil, dia mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya. Mungkin dia anak yatim piatu. Ketika belajar mengenali kasih sayang kamu, kemudiannya kamu menarik diri. Mungkin ada yang memblokir si dia. Nah, ini seperti men-trigger kembali inner child-nya terluka sehingga dia tergamam, diam. Kemudiannya menghindar dari kamu kerana terpaksa melayan trauma di masa lalu. Ketika dia kecil, I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Orang ini mempunyai masalah dalaman secara psikologinya. Mungkin dia cenderung menghindar, dia cenderung diamkan kamu kerana dia seperti mengalami kesukaran untuk percaya ada orang yang seperti kamu yang benar-benar menerima dia seadanya dan benar-benar mencintai dia dengan penuh kasih sayang. Ini lebih ke arah masalah si dia, bukan kamu. Dia merasa seolah-olah dia tidak pantas dicintai, tidak pantas untuk dimiliki, tidak berhak untuk memiliki segala sesuatu yang penuh dengan kasih sayang. Orang ini mempunyai inner child dan juga trauma, teman-teman, dari sisi psikologinya. Nah, mungkin juga dia seorang yang sering gagal dalam hubungan, gagal dalam pernikahan, sehingga menjadikan dia seperti ini, tidak percaya lagi akan cinta sejati. Ketika kamu hadir, dia mungkin merasakan ini hanyalah hiburan. Maka dia lebih memilih untuk diam, menghindar dari kamu. Kerana dia tidak percaya wujudnya cinta setulus ini. I cannot give what you want or deserve. I'm sorry. Di sini dia merasakan banyak hal yang tidak dapat dia berikan kepada kamu. Kebahagiaan yang ingin kamu miliki. Mungkin daripada segi keuangan. Dia seperti merasakan dia tidak mampu untuk memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Mungkin waktu dia, Mungkin orang ini pencinta kebebasan. Mungkin dia tidak dapat membahagikan waktu dengan kamu. Ataupun mungkin dia tidak dapat membahagiakan kamu dari segi keuangan. Maka dia merasakan belum bersedia, maka dia lebih mendiamkan dan menarik diri. I feel alone in the dark. Where is my light? Ketika kamu pula mulai mengabaikannya, dia merasakan inner child ini kembali terluka. Sesuatu yang lama tertrigger semula untuk membuatkan dia merasakan seperti berada di sebuah bilik yang gelap. Dan dia merasa seperti kesepian, ditinggalkan. Ketika sudah lama begini, akan menjadi terbiasa dengan sikap negatif ini, teman-teman, maka orang ini cenderung diam, menghindar. Kerana kebenarannya, dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan kalian. Dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan isu inner child yang terluka. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan psikologinya. Now, how to handle you? Dia merasakan seorang diri, Nah, di sini saya menangkap energi seseorang yang mungkin tidak pernah bernikah, keluarga yang jauh, mungkin tinggal bersendirian, Nah, keadaan seperti ini tidak membantu. Cukup tidak membantu. Membuatkan dia menjadi worse, bertambah buruk lagi. Maka dia memilih untuk diam dan menghindar dari kamu. Dia juga mungkin menutup dirinya daripada dunia luar. Bukan kamu sahaja yang dia hindar. Mungkin dia banyak diam, banyak menghindar dari keluarga, orang-orang kelilingnya, kerana dia merasakan dirinya ini tidak pantas disayangi. Nah, ada inner child yang terluka di sini, You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Ini sangat menguatkan, ke arah seseorang yang mengejar. Ketika kamu terlalu mengejar, terlalu gilakan si dia, ini menakutkan dia. Ini menjadi penyebab utama, that is a big turn off. Mengapakah dia menjadi seperti
sudah tidak selera lagi untuk melayan kamu kerana kamu terlalu mengejar. Jikalau tugas mengejar itu bukan tugas kamu, izinkan ini menjadi tugas si dia, teman-teman. Kita di pihak wanita jangan mengejar, kecuali orang ini perlu dipertanggungjawabkan ataupun dia perlu bertanggungjawab ke arah kamu. Contohnya, mungkin dia mantan isteri, mantan suami, maka kamu perlu kejar. Jikalau dia tidak ada ikatan khusus dengan kamu, jangan dikejar. Ada batasannya. Untuk kita mengejar seseorang itu ada batasannya. Jika terlalu mengejar, terlalu menempel, terlalu clingy, menunjukkan sikap kamu yang tidak mandiri, ini that's a big turn off. Membuatkan dia menjadi takut, maka dia cenderung diam dan menghindar. I have things going on in my life that require my full attention. Orang ini mengungkapkan di sini, teman-teman ya, mengapa dia diam dan menghindar. Dia juga ada fokus-fokus utama yang lain. Ada perkara-perkara lain yang perlu dia fokuskan, seperti mencari uang, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki masa depannya. Dia mempunyai fokus ataupun keutamaan yang lain. Mungkin dia seseorang yang diandalkan oleh keluarga. Mungkin dia tulang punggung keluarganya. Perlu membahagiakan orang tuanya, adik-beradiknya. Mungkin perlu membayar pengajian adik-beradiknya. Dia mempunyai fokus yang lain dan seperti ingin sangat mengharapkan your understanding, pemahaman kamu di sini. Maka dia cenderung lebih mendiam dan menghindar dari banyak berkomunikasi. Nah, ini adalah pengakuan si dia yang perlu kita fahamkan ya. We are living two separate life. Ada kalanya dia merasakan dunia kamu dengan si dia ini cukup berbeza. Maka pemahaman itu sukar untuk diselaraskan. Dia merasakan kamu sukar memahami si dia dan dia juga sukar memahami kamu. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini ya. Di sini ada huruf Y, Yankee, M, Mike. Wow, sepertinya ada beberapa di antara kamu ya yang mempunyai jabatan yang cukup baik di sini ya. Orang yang berkedudukan, sama ada viewers saya ataupun orang yang sedang kita bincangkan di sini ya, merupakan orang yang berkedudukan tinggi. Y Yankee, M Mike, Z Zulu, D Delta, J Juliet, Q Quebec, Z Zulu, L 5, E Echo, V Victor, G Golf, T Tango. Terakhir sekali ya, teman-teman, semasa saya menyusun initial ini, saya menangkap energi seseorang ini yang sangat menyukai jikalau kamu mandiri. Ya, jikalau kamu bersikap mandiri, ini mungkin tipsnya ya untuk memenangkan semula hati si dia. Ketika kamu mandiri lebih ke arah kerja kamu, memperbaiki diri kamu, dia mungkin akan menghubungi kamu kembali. Perlu diberikan waktu, perlu diberikan ruang kepada si dia. Kerana orang ini sangat mengagumi sikap kemandirian seseorang. Tiba-tiba saya menangkap energi seperti itu ya. Ini mungkin tips yang baik yang boleh saya berikan jikalau kamu, keinginan kamu adalah untuk kembali terhubung dengan si dia ini. Baiklah teman-teman, YMUDJ, QZL, EVG dan T. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.